Seru ya? Seru nggak? Oke, jadi teman-teman terima kasih Mas Imam ya atas ilmunya hari ini. Kemudian nanti monggo Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang pertama tadi apa PR-nya? Membuat video perkenalan dan profil bisnis ya, minimal 3 menit. Kemudian satu lagi membuat apa? Video banyak minimal 20 ya nanti kalau digunakan seperti itu. Di media sosial boleh jualan, tapi apa ya bilang? Ya karena dia bukan tempatnya, ya nggak mau jualan sebetulnya. Jadi kan cari video satu rasa nggak ada satupun yang jualan. Video kami nggak ada yang satupun jualan, tapi kami bisa jual banyak produk. Salah satu tantangan ketika kita mau ngembangin sebuah konten di media sosial, terutama di YouTube ya, itu adalah ya nyari idenya. Saya acap kali ketemu banyak para pelaku usaha ataupun kreator gitu ya, yang dia mencoba menggunakan YouTube untuk something, mau dia jadi YouTuber, berkonten ria di sana, ataupun pelaku usaha yang dia mencoba pakai YouTube untuk memasarkan produknya kayak gitu, itu rata-rata tidak berkembang. Itu karena memang mentok di ide. Nah, ini pengalaman saya ketika membuat atau mengembangkan channel sebelah Satu Asa kayak gitu. Di awal-awal juga mengalami hal yang sama, stuck, tidak atau kehabisan ide mau bikin konten apa lagi. Dan sebetulnya hal ini berlaku di semua media sosial teman-teman, baik itu YouTube, Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Nah, lantas gimana sih cara saya atau caranya biar teman-teman itu mudah mencari ide, mendapatkan ide untuk membuat video apa lagi kayak gitu, atau membuat konten apa lagi? Karena perawatan saya ini memang untuk bayi dan anak, maka ide utama saya adalah perawatan untuk ibu dan bayi. Dari ide utama kemudian saya breakdown menjadi 5 sub-ide. Yang pertama sub-ide 1 yaitu perawatan ibu hamil, sub-ide kedua perawatan ibu setelah melahirkan, sub-ide ketiga tentang bayi baru lahir, sub-ide keempat kesehatan bayi, dan yang kelima yaitu kesehatan umum. Nah, kalau saya setelah dapat ininya ya, dapat belajar gitu, setelah belajar dan dapat ilmunya, sekarang ini kalau ngomongin stok konten, alhamdulillah ada banyak video yang belum diedit, video yang sudah diedit, dan video yang belum diproduksi itu sudah punya beberapa, bahkan stok untuk beberapa postingan berminggu-minggu ke depan kayak gitu. Apa sih yang saya kerjakan? Nah, untuk mengembangkan ide, saya mencoba menggunakan mind mapping teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa misalnya nih bisa mengkerucutkan atau bisa memilih sebuah ide utama. Misalnya nih teman-teman pakai channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya ini mau membahas tentang batik gitu ya. Ide utamanya adalah channel edukasi batik kayak gitu. Nah, dari batik ini teman-teman kita turunkan menjadi sub-ide turunan. Misal batik ini kan kalau kita ngomongin sebuah proses, maka bisa kita turunkan menjadi sub-ide cara mendesain atau desain batik ya. Terus sub-ide persiapan produksi. Terus sub-ide lagi cara menyanting atau mengasih malam. Terus sub-ide lagi cara mewarnai. Terus sub-ide lagi cara mendesain fashionnya kayak gitu. Dari masing-masing sub-ide tadi kemudian saya breakdown lagi menjadi 5 yang lebih detail lagi. Seperti contohnya untuk perawatan ibu hamil, yang pertama saya detailkan lagi menjadi keluhan pada ibu hamil trimester 1 dan cara mengatasinya. Yang kedua, keluhan pada ibu hamil trimester 3 dan cara mengatasinya. Kemudian tanda-tanda persalinan, apa saja yang harus dipersiapkan saat berangkat ke klinik bersalin. Kemudian nutrisi untuk ibu hamil. Kemudian kita masih ada 2 pertemuan lagi di tanggal 23 dan 29 seperti itu. Mungkin itu ya. Dari sub-ide tadi barulah kita turunkan menjadi judul atau ide kontennya. Misal ngomongin soal desain, maka kita bisa ngasih atau bisa buat konten tentang
cara mendesain sebuah batik dari mulai desain goresan pensil sampai desain kontemporer misalnya. Nah, teman-teman bisa explore tutorial-tutorial tentang ide atau cara mendesain sebuah batik. Terus kalau sub ide persiapan, teman-teman bisa mengulas tentang misalnya cara memilih kain, cara persiapan kainnya harus dimordan, terus juga misalnya cara pemasakan kain, terus misalnya lagi dan sebagainya lah prosesnya. Terus di sub ide pewarnaan, teman-teman bisa membaginya menjadi persiapan pewarnanya, pelarutan, naftol ataupun remazol misalnya. Habis itu proses pewarnaannya, habis itu proses pelorotannya, terus dan sebagainya. Nah, dari masing-masing sub ide tadi kita bisa turunkan menjadi ide-ide kontennya. Nah, dari sanalah kita nanti punya yang namanya struktur konsep dari sebuah konten yang dia A to Z, jadi nggak akan putus. Nah, inilah yang coba kami kembangkan di channel Satu Asa. Kalau di channel ini memang ide dasarnya adalah vlogging ya. Ide dasarnya adalah vlogging, ya saya mengalir aja, dapat ide apa, dapat bahan apa, maka nanti akan saya coba tarik benang merahnya seperti apa, dan akan saya sampaikan seperti ini polanya. Nah, itulah gimana cara saya untuk mengeksplor sebuah ide konten agar kita ini tidak kehabisan ide, habis bikin konten ini, besok bikin konten apa lagi ya. Karena hal ini sangat mempengaruhi yang namanya konsistensi kita. Dulu di awal-awal ketika mau mengembangkan channel Satu Asa itu memang sering vakum ya, karena habis bikin video satu, habis itu mikir cari video apa lagi ya, bikin video apa lagi ya. Nah, kalau sekarang kita sudah punya stok banyak dan tinggal upload aja, tinggal produksi, tinggal editing. Nah, itulah teman-teman cara kami untuk mengeksplor atau mengembangkan ide sebuah konten di media sosial. Bisa itu di YouTube, bisa itu di Instagram ataupun di platform yang lain. Semoga bermanfaat. Untuk sub ide yang kedua yaitu tentang perawatan ibu setelah melahirkan. Saya bagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu nutrisi untuk ibu menyusui, pemberian ASI pertama, kemudian kapan perut kembali mengecil, itu biasanya banyak ditanyakan. Selanjutnya mitos dan fakta setelah melahirkan dan penyembuhan luka setelah proses melahirkan.